Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 metodologi pendidikan agama Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifai, Nandia Putri, dan Putri Intan Cahya akan mempresentasikan materi tentang metode ceramah, metode pembelajaran ceramah, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian metode ceramah. Ceramah dari segi bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Alat interaksi yang digunakan dalam berceramah yaitu berbicara. Kemudian, metode ceramah dari aspek istilah, menurut Armai Arif, adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramai. Secara umum, metode ceramah dapat dipahami sebagai suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penerangan lisan oleh guru kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam penggunaan metode ceramah. Dalam ayat Al-Quran banyak ditemukan prinsip pelaksanaan metode ceramah dan cerita. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 2-3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Mudah-mudahan kamu memikirkannya. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baiknya cerita dengan perantaraan Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Quran juga mengakui bahwa metode ceramah dan cerita sangat baik dan penting dalam menyampaikan pelajaran agama Islam, serta dalam mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Selain itu, masih banyak ayat Al-Quran yang menjadi prinsip metode ceramah dalam pendidikan Islam. Ayat yang selanjutnya dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya, apabila kami kehendaki, niscaya kami tinggalkan dia dengan ayat-ayat kami. Tetapi ia ingin tetap di bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Maka umpamanya seekor anjing apabila mereka halau dijulurkan lidahnya, atau mereka biarkan saja diulurkan juga lidahnya. Demikian itu adalah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, ceritakanlah kisah-kisah kesejahteraan itu agar mereka berpikir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Putri. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan metode ceramah. Kelebihan dalam metode ceramah antara lain: 1. Pendidik dapat menguasai arah pembicaraan peserta didik. Yang kedua, pengorganisasian kelas menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, dapat diikuti oleh peserta didik dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, biaya lebih terjangkau. Dan kekurangan dalam metode ceramah antara lain: 1. Pendidik tidak dapat mengetahui sampai di mana peserta didik telah memahami pembicaraannya. Dan yang kedua, kata-kata yang diucapkan pendidik dapat diartikan berbeda oleh peserta didik. Dan yang ketiga, cenderung membuat peserta didik kurang kreatif. Materi yang disampaikan hanya mengandalkan keingatan pendidik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Cahya Wulandari dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pada poin implementasi metode ceramah dalam pendidikan agama Islam. Sebelum terjadinya proses belajar mengajar, guru itu memiliki langkah-langkah yang disiapkan, antara lain dengan memilih materi yang akan diajarkan dan juga memilih metode yang cocok dengan materi tersebut. Kemudian dalam menyiapkan bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang mendukung penyampaian materi tersebut.
Nah, dalam melaksanakan proses belajar mengajar, metode yang selalu digunakan guru itu adalah metode ceramah. Mengapa? Karena metode ceramah merupakan metode yang cocok digunakan dalam pembukaan penyampaian materi agar siswa lebih memahami materi yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian, agar metode ceramah itu berhasil, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Tahap-tahap yang harus dilakukan atau hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu dengan merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan mempersiapkan alat bantu. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu langkah pembukaan dalam metode ceramah yang merupakan langkah yang menentukan, karena pembukaan akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu penyajian. Tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur atau dengan lisan. Agar ceramah kita berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah menutup. Dalam mengimplementasikan metode ceramah, perlu juga dikombinasikan dengan metode bercerita ataupun tanya jawab yang nantinya akan semakin membuat siswa itu lebih mudah mengingat, memahami, dan menyerap materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Sekian penyampaian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.